Oke, assalamualaikum guys. Oke, jadi kali ini aku mau ngasih tutorial ke kalian bagaimana caranya kita itu bisa membuat web ataupun coding website dari HP. Kalau ditanya bisa enggaknya pasti bisa, cuman maksimalnya ya lebih maksimal dari laptop ya kan. Tapi kalau kalian mau coba-coba dulu dari HP bisa. Nah, supaya lebih singkat, jelas dan padat, kita nggak usah baik-baik cerita ya kan, langsung aja kita eksekusi. Oke. Pertama, sebelum kalian melakukan aktivitas coding ataupun programming, di sini kalian harus tahu dulu beberapa bahasa. Minimal kenal lah, nggak usah pun tahu kali, kenal aja lah apa itu. Jadi yang pertama itu ada namanya HTML. Terus ada namanya CSS dan JavaScript. Oke, yang pertama kita bahas dulu singkat-singkat aja ya kan. HTML. Jadi HTML itu semacam susunan dia. Kalau kalian pernah nengok gambar kayak gini, kalau coding itu, programmer itu, macam gini. Jadi kayak inilah HTML itu. Dan dia itu fungsinya untuk membuat perintahnya. Nah itu aja lah, nanti kalian ngerti kalau udah sampai eksekusinya. Terus CSS. Nah kalau HTML tadi untuk perintahnya, CSS ini untuk memberikan identitasnya. Contohnya gini lah ya kan, HTML itu orang, bayangkan aja gambar orang tapi tulangnya aja. Nah itulah HTML. Terus supaya dia ada kulitnya, nah itu namanya CSS. Oke, paham kan? Singkat aja ya kan. Terus JavaScript. Nah kalau JavaScript ini di atasnya lagi, tadi kan HTML, CSS, JavaScript. Jadi kalau orang tadi HTML tulangnya aja, kerangkanya, terus ada kulit dan dagingnya itu CSS, terus baju stylenya itulah JavaScript. Oke, dapat analoginya kan? Oke, langsung kita gas bagaimana caranya coding untuk pemula di HP Android. Pertama, kalian harus siapkan dulu toolsnya. Kalian bisa cari di Google Play Store, namanya adalah SPCK Editor. Nah, aplikasinya seperti ini. Kalian download, download, langsung kalian buka. Oke. Nah, setelah terbuka, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, pada menu ruang kerja ini kalian klik tanda tambah ini. Baru pilih HTML. Nah, di sini contoh kita buat nama proyeknya belajar, ya kan? Kita buat. Nah, di sini ada menu titik 3 sebelah kiri. Nah, inilah tadi bagian bahasa-bahasanya, ada HTML, JavaScript, dan CSS. Nah, kita coba tadi HTML yang untuk melakukan perintah ya. Contohnya di sini. Ini ada tanda play hijau sebelah kanan, kalian klik dulu. Nah, ini tampilan HTML dari bawaan pabriknya. Kalau kita pertama kali ngoding ya, template-nya lah dibilang. Nah, terus fungsinya HTML ini untuk memberikan perintahnya tadi, macam memberikan ibaratnya tulangnya tadi lah, karena inilah tulangnya tadi, nothing to see here. Nah, di sini ada namanya tag ini yang biru-biru ini. HTML, head, meta, title, link, body, p, script, body, HTML. Kalau head ini dia ada di atasnya itu. Nah, di bagian sininya, nah ini yang ada preview-nya ini. Nah, itulah dia headnya. Terus metanya ini ada meta char sheet, ada meta HTTP, ada meta name. Nah, meta name ini view for.
content which depends min width. Jadi ini default setting dari templatenya untuk menyesuaikan perangkat yang mengakses. Contohnya kita udah buat web ini kan, terus yang mengakses HP, dia menyesuaikan nama HP. Terus misalnya yang mengakses PC atau laptop, dia menyesuaikan juga. Jadi itulah fungsinya. Terus title ini yang berada di alamat URL kita. Contoh di sini kita buat belajar, ya kan? Nah, kita coba apply. Nah, maka dia akan ada di sini, belajar. Itu yang pertama di bagian title. Nah, kemudian link ini fungsinya untuk menghubungkan antara HTML dan CSS. Atau analoginya menggabungkan tulang dan daging kulit. Jadi contohnya di sini ada CSS. Nah, biar supaya tulangnya tadi memiliki daging dan kulit, dia harus dihubungkan melalui link ini ke kulit dan dagingnya. Contohnya di sini style sheet. Jadi di CSS-nya pun harus kita buat seperti itu. Contohnya di sini kita buat namanya belajar, di CSS-nya pun harus belajar. Tapi yang pertama kita bahas di sini adalah HTML-nya dulu. Jangan sekaligus, pelan-pelan, pelan tapi pasti ya kan. Oke, nah sekarang di bagian body. Nah, body ini ada tag P. P ini adalah paragraf. Oke. Contoh di sini kita ganti paragrafnya jadi belajar coding gampang. Nah, coba kita play. Nah, maka dia akan ada di sini ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau buat bodinya ini ada subjudulnya. Nah, subjudulnya itu menggunakan, kita buat H. Contoh kita buat di sini H5. Tutup kurung. Nah, di sini coding. Nah, kita play. Nah, maka judulnya akan seperti ini. Jadi kita ganti di sini H1. Nah, dia makin besar. Jadi semakin kecil angkanya, semakin besar size-nya, ukurannya. Jadi kalau kita buat H1 dia besar, kalau kita buat H5 dia kecil. Begitu juga seterusnya ya. Di sini kita sudah berhasil membuat konten dari HTML kita. Ini sudah termasuk membuat website juga namanya. Nah, jadi tadi kan kita udah bisa buat kontennya. Sebenarnya kita ini sudah bisa coding kalau kita sudah kenal ini tadi. Jadi misalnya kita mau buat web login, yang gampang kita buat. Nah, karena zaman sekarang sudah banyak AI, jadi kita nggak perlu lagi menyusun dari awal tentang tag-tag yang ada di HTML ini. Jadi kita bisa pakai template. Nah, bagaimana cara menggunakan templatenya? Kita klik gambar pesawat ini, lalu klik menemukan. Nah, nanti di sini bakalan ada template-template yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita klik clone, kita buat login baik. Nah, maka di sini dia akan tersusun tag-tag HTML-nya ya. Sini belum ada JavaScript dan CSS sudah ada. Kita fokus dulu ke HTML dan CSS. Oke. Nah, di sini kita lihat tampilannya. Di sini misalnya kita ingin mengubah loginnya. Nah, karena kita tadi sudah kenal dengan HTML, kita sudah tahu dia ada di title. Contoh kita rubah login menjadi masuk. Kemudian kita apply. Jadi masuk. Nah, di bagian sini heading 1 kita rubah juga menjadi masuk. Nah, maka dia akan berubah seperti ini ya. Nah, terus di sini ada nom dan senha. Kita ingin merubahnya menjadi username dan juga password. Oke. Kita rubah di bagian sini namanya username dan juga di sini passwordnya namanya password. Oke, sekarang kita apply.
Nah, maka dia akan berubah seperti ini. Nah, untuk bagian envirnya ini mau kita ganti juga jadi enter. Ya, seperti yang tadi juga kita cari envirnya. Kemudian kita buat menjadi enter. Nah, maka di sini dia akan berubah. Nah, ini tadi HTML. Ini kita ulang-ulang terus, pakai template terus, ulang-ulang sampai kita betul-betul mahir paham ya. Nah, selanjutnya CSS agar supaya dia lebih tampak menarik. Tulangnya tadi memiliki kulit dan juga memiliki daging. Nah, di sini kita buka bagian style CSS. Nah, contoh di sini kita ingin mengganti warna. Ini warna white kita ganti menjadi warna blue. Maka dia akan ada di sini. Kita buat sky blue. Kita apply. Nah, maka tulisan masuknya tadi berubah menjadi warna blue. Coba kita rubah menjadi red. Nah, maka dia akan berubah menjadi merah. Inilah tadi maksudnya daging kulitnya tadi ya. Jadi inilah pengenalan dasar dulu untuk coding dari nol ya. Jadi kita harus kenali dulu yang di awal HTML, CSS dan JavaScript. Tapi kalau memang betul-betul nol, kita kenali dulu yang dua ini, HTML dan CSS ataupun tulang dan kulit tadi. Ketika kita sudah mahir, nah baru kita masuk ke JavaScript. Fungsi JavaScript tadi nih, ini ada from username, password, kita isi, terus kita klik enter. Nah, inilah JavaScript tadi, biar supaya enternya ini bisa berguna. Contoh kita klik enter, dia menjadi YouTube, menjadi apa segala macam. Jadi itulah tadi fungsi JavaScriptnya. Nah, bagaimana kita mau belajar JavaScriptnya? Kita harus pelajari dulu HTML dan CSS-nya. Nah, nanti saya akan buat video tentang JavaScript dan juga nanti saya akan buat video bagaimana membuat website untuk personal branding. Jika video ini mencapai 1000 like dan 1000 komen. Oke, untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Share juga ke teman-teman kalian biar semuanya bisa sama-sama belajar coding. Kita juga sama-sama belajar ya kan. Oke, sekian video dari saya kali ini. Itu saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.